Guys, honestly, I still have no idea. Aku punya ide. Gimana kalau proyek kita kali ini ngangkat tentang sejarah Institut Teknologi 10 November? Menarik sih kalau kita bahas sejarahnya. Pagi guys. Gimana? Udah pada siap belum? Ingat ya, jam 8. Yakin jam 8 pagi banget sih. Iya, jangan sampai telat ya, Ra. Di tempat biasanya. Ya. Tuh, si Bunga, jangan lama-lama make ya. Iya, ini Bunga lagi siap-siap kok. Iya, kemarin gue sempet just tip tiketnya Lani. Waktu itu. Berapaan? Oh guys, sorry telat. Katanya jangan. Sorry Jam bro. berapa nih bro? Nah, tapi aku bawa sesuatu yang spesial banget nih buat kalian. Oke, audio on. Hey Pips, kenalin, gue Bintang. Hari ini gue bakal ngebahas mengenai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Apalagi kalau bukan, Kampus Perjuangan Institut Teknologi 10 November. Tang, kayaknya terlalu cringe gak sih? Narsis banget nggak sih? Ya udah sih. Ngomong-ngomong. Tapi menurut kamu bagus sih kalau kita tampil lagi di sini. Ramean sih menurut gue. Heboh. Ya udah sih. Scene 1, take 1, in, action. Yuk ikutin. Halo mas. Coba tolong sebutin fakultas apa aja yang ada di ITS. Waduh, maaf ya mas sebelumnya. Aku bukan anak ITS. Loh, aku belum masuk ya. Doain ya mas ya. Semoga tahun depan ya. Makasih mas. Boleh mas. Mas, bisa nggak kita tanya-tanya? Boleh? Boleh tahu nggak apa aja fakultas yang ada di ITS? FDK, KDB, FETA, KDB. Apa? Nah, FDKB? FDKB? FDB. Kayaknya mbak yang itu bisa kita tanya-tanya deh. Mbak. Iya. Boleh tahu nggak mbak?
fakultas apa aja sih yang ada di ITS? Aduh, bukannya sombong dan gak mau jawab ya. Tapi biasalah ya, anak kepanitiaan gak punya banyak waktu. Tapi emang masnya mau tanya tentang apa sih? Sejarah ITS sama fakultas apa aja sih Mbak yang ada di Oke. Pas banget nih. Aku tahu siapa orang yang tepat. Bentar ya. Hari ini free nggak ya? Ini nih, ada anak-anak yang pengen tanya seputar sejarah ITS. Oke, bisa? Di tempat biasanya ya? Nah, pas banget orangnya lagi free nih. Nanti kamu langsung aja ya. Pertama-tama seharusnya teman-teman di sini sangat bersyukur banget karena sudah bisa masuk ke Institut Teknologi 10 November. Karena memang kampus ini adalah salah satu kampus PTN terbaik di Indonesia, sekaligus juga memiliki 9 fakultas, yang dimana fakultas ini sudah hampir mencakup seluruh bidang teknologi yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama adalah FTK, Fakultas Teknologi Kelautan, yang dimana Fakultas Teknologi Kelautan ini fokusannya untuk ilmu dasar terkait dengan kemaritiman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian tahu, FTK ini merupakan salah satu fakultas yang membahas terkait dengan kelautan yang terbaik di Indonesia, seperti itu. Yang kedua adalah Fakultas Vokasi, yang dimana Fakultas Vokasi ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya terkait dengan ilmu sains terapan. Dan harapannya untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang telah disiapkan, itu harapannya adalah agar langsung bisa terjun di lapangan pekerjaan secara langsung ataupun di proyek seperti itu. Yang selanjutnya adalah fakultas yang berfokus pada ilmu-ilmu sains dasar, yaitu Fakultas Sains Analitikal dan Data. Selanjutnya adalah Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, yang dimana fakultas ini berfokus pada pembangunan sipil, pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, sekaligus terkait dengan kondisi sumber daya alam yang ada kaitannya dengan kebumian. FTIRS kepanjangannya adalah Fakultas Teknologi Industri, Rekayasa dan Sistem, yang dimana fakultas ini berfokus pada pengembangan industri yang ada di Indonesia, sekaligus sistem-sistem untuk industri Indonesia yang lebih maju lagi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, cukup unik dalam kampus ITS ya, yang dimana fakultas ini berfokus pada seni, terutama desain kreatif dan juga bisnis digital, yaitu Fakultas FDKBD, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Selanjutnya ada fakultas yang berfokus pada informatika, sistem informasi dan juga kelistrikan, yaitu adalah Fakultas FTIC, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Selain itu, di fakultas ini juga cukup ada beberapa ranah jurusan yang dimana fokusannya untuk pengembangan teknologi Indonesia, salah satunya terkait dengan AI, Artificial Intelligence, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah fakultas yang cukup menarik. Karena yang pertama, fakultas ini bisa dibilang fakultas terbaru yang ada di ITS. Dan yang kedua, tentunya dengan kampus ITS yang berfokus pada teknologi, fakultas ini cukup unik karena berfokus pada bidang kesehatan. Nama fakultas ini adalah Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, yang dimana fakultas ini berfokus pada bidang kesehatan, terutama teknologi kesehatan yang ada di Indonesia, seperti itu. Yang terakhir, ini fakultas bukan untuk sarjana ya, akan tapi berfokus pada pasca sarjana dan juga doktoral. Fakultas ini adalah SIMT, Sekolah Interdisipliner Manajemen dan Teknologi. Nah, fakultas ini berfokus pada membentuk mahasiswa-mahasiswa agar menjadi teknokrat yang lebih disiplin dan juga lebih bisa diterapkan lebih baik untuk pembangunan yang ada di Indonesia ini. Seperti itu.
Tapi kok bisa ya? ITS sekarang ada 9 fakultas. Emang aslinya ada berapa? Guys, aku jadi kepo deh. Dokter angka itu di ITS kan berapa ya? Ya, kalau dari disnatnya kan disnat 64 ya. Terusnya ya 1960. Oh nggak sih? Tapi yang pernah aku baca itu bukannya tahun 57 ya? Bentar. Kalau semisal tahun 57 nih, nggak mungkin dong tahun ini kita ngerayain disnat ke 64 tahun. Iya, aneh. Mending lihat nih. Bener kan? 57. Masa sih aneh lu, Bu? Ngaco. Lah, siapa yang ngaco? Orang ini infonya valid. Ya lu kira info gue disnat 64, lu kira nggak valid? Enggak ada yang bilang itu nggak valid. Orang ini memang dari sejarahnya 57. Lu kira kagak valid juga? Info lu yang nggak valid, info gue bener. Mana ada orang ini valid? Enggak, Valid. aneh lu. Aneh. Stop. Kenapa Apa sih? sih? Kelewatan. Memang pada waktu itu bahwa pada tahun 1957 itu namanya adalah Yayasan Perguruan Tinggi Teknik. Tetapi kemudian nama itu berubah pada tahun 1960 menjadi Institut Teknologi 10 November. Jadi ada perubahan nama. Nah, perubahan nama itu yang dianggap ada perubahan tanggal ulang tahunnya. Jadi perhitungannya nanti dari 1960. Kalau kita lihat sejarahnya ya, tahun 1957 itu yang berdiri adalah teknik mesin dan teknik sipil pada awal-awalnya. Memang dari setahun itu kan Indonesia kan merdeka tahun 45 dan kebutuhan untuk membangun industri itu adalah kaitannya dengan pembangunan gedung, pasti sipil dibutuhkan, ya kan? Kemudian dari sisi mechanical engineering atau teknik mesin menjadi kebutuhan karena ada pabrik, banyak pabrik di sana kan, pabrik gula, ya kan? Dan sebagainya yang harusnya disupport oleh jurusan teknik mesin. Tetapi kalau kita lihat lagi, kemudian berubah pada tahun 1960-an, sekitar 61 ya. 1960 kan menjadi namanya Institut Teknologi 10 November. Kemudian berkembang ya, ada salah satunya adalah salah satu jurusan yang ada di fakultas kita, Fakultas Teknik Kelautan, yaitu Teknik Perkapalan. Teknik Perkapalan kemudian muncul. Kemudian ada lagi yaitu teknik kimia. Setelah itu ada lagi yaitu setelah teknik kimia adalah teknik elektro. Jadi ada 3 tambahan menjadi 5 departemen. Tentunya itu menjawab tantangan zaman. Kalau kita lihat misalnya yang saya tahu persis kan perkapalan ya. Perkapalan itu yang tertua adalah Dok Perkapalan Surabaya. Itu kan karena memang itu peninggalan Belanda sebetulnya. Nah, itu juga kita butuh insinyur perkapalan yang mendukung ke sana. Jadi memang berdasarkan demand. Nah, kalau kita lihat sekarang aja ya, mungkin agak lebih cepat. Jadi kalau kita sekarang ada beberapa fakultas di tempat kita, ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa, ya, FTIRS, Rekayasa Sistem, kemudian ada juga Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, VTIC, dan sebagainya. Itu kan berdasarkan demand. Terutama kalau kita melihat dari revolusi industri 4.0, maka kebutuhan fakultas di FTIC itu menjadi semakin besar. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih demand driven, apalagi kalau kita lihat ada fakultas kedokteran dan kesehatan. Kalau memang juga itu demand, permintaan gitu. Ada lagi teknologi kedokteran dan fakultas kedokteran itu menjadi wujud dari yang ada di pasar, ada demand dari masyarakat bahwa kebutuhan dokter semakin juga dibutuhkan sangat banyak, maka perlu adanya fakultas kedokteran dan kesehatan. Kalau saya lihat seperti itu sejarahnya. Oh, jadi beliau yang mendirikan institut ini? Tapi keren juga ya beliau. Iya, bisa ya?
Di era yang penuh tantangan, seorang pahlawan terlahir. Di relung hati seorang dokter, tertanam benih tekad mulia. Dokter Angka, sang visioner menebar ilmu di negeri ini. Pelopor pendidikan teknik yang tak gentar melangkah. Pada tahun 1957, dengan tangan kokohnya, ia mendirikan ITS. Warisanmu abadi, inspirasi yang tak akan pernah padam. Namamu harum terukir dalam sejarah. Dokter Angka. Mahasiswa ITS itu perlu memahami bahwa mereka adalah bagian dari sejarah panjang kampus perjuangan. Sejarah menginspirasi kita untuk selalu berbuat lebih. Dengan memahaminya, maka mahasiswa, masyarakat, dan kita akan termotivasi untuk melanjutkan estafet perjuangan dalam berkontribusi bagi bangsa dan kemanusiaan. Nah, semangat perjuangan para pendahulu tentunya harus menjadi pemacu dan semangat untuk kita dalam menghadapi tantangan di masa kini maupun di masa depan. Nah, dalam perjalanan panjang kampus perjuangan ITS ini, kita telah menyaksikan bagaimana semangat, juang, dan inovasi yang terus membara dari para sivitas di ITS. Saya berharap tentunya di masa depan ITS akan terus menjadi pionir dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial yang tinggi. Jadi jadilah insan-insan yang inovatif dan kreatif, karena kreativitas itu adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia. Jadi ide-ide yang Anda miliki saat ini mungkin saja tampak simpel, mungkin tampak sederhana, tapi dengan dedikasi, dengan kerja keras, dan tentunya dengan tekad dan cita-cita yang tinggi, maka itu bisa menjadi solusi nyata bagi tantangan yang ada di dalam masyarakat. Kalian adalah generasi yang ditunggu-tunggu untuk membawa perubahan, tidak hanya bagi kampus kita, tapi juga bagi bangsa dan dunia. Jangan takut gagal, karena setiap langkah adalah pelajaran. Kemudian jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, karena dari mimpi besar itulah akan lahir inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan yang penting, jangan pernah berhenti belajar, agar Anda tidak terlibas oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Jadi mari kita bersama-sama menuliskan bab baru dalam sejarah ITS dengan semangat advancing humanity. Dari titik nol, api semangat menyala. Institut Teknologi 10 November Surabaya, saksi bisu perjuangan tanpa celah. Di setiap sudut, di setiap bata, sejarah menari, mengukir prestasi, melahirkan inspirasi. Mas, Mbak, sebentar. Ini ada yang mau saya titipkan buat kalian. Ini ada 2 buku yang menarik. Yang pertama yang menunjukkan bagaimana ITS mempersembahkan sains dan teknologi seni untuk kejayaan bangsa. Yang kedua ini rekam jejak ITS atau langkah-langkah ITS yang sudah dilakukan untuk Indonesia dan juga teknologi sejak berdirinya tahun 1960. Ya, ini semoga bisa tersampaikan pada masyarakat, bisa terdengar oleh masyarakat, ya, karena bisikan yang kecil itu bisa mengembangkan dunia. Ya, terima kasih. Ya. Generasi demi generasi, masa demi masa, tak pernah pudar dimakan waktu. ITS bukan sekedar gedung, namun jiwa yang tak terbendung. Di bumi pahlawan, kampus perjuangan, mimpi diukir menjadi nyata. Di antara deru mesin dan rumus, semangat membara mengukir sejarah. Dari sini, lahir para insinyur, ilmuwan, serta profesional yang membangun negeri. ITS, titik nol dari perubahan, tonggak sejarah kemajuan Indonesia. Bersama mari wujudkan advancing humanity. Vivat! Hidup ITS! Hidup ITS! Hidup ITS!
suara